Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Pendamping Ibu Suharni Syamsiaguni dan Bapak Dr. Juanda. Yang terhormat Dewan Penguji Ibu Dr. Hajrah dan Ibu Dr. Nancy Lianti. Perkenalkan, saya Fadlur Rahman, mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Supremasi Perempuan dalam novel Renjana Diana karya Ade Model, kajian feminisme radikal. Bab 1, latar belakang. Karya sastra adalah sebuah bentuk ekspresi budaya yang menggambarkan relasi dan rutinitas gender. Dalam karya sastra, berbagai permasalahan yang menyoroti kehidupan perempuan. Kedudukan perempuan tidak hanya tersubordinasi, makin tertindas serta berpotensi mendapatkan kekerasan dalam cakupan yang sifatnya publik dan personal. Dalam situasi ini pun banyak menimbulkan keyakinan bahwa permasalahan yang terjadi kepada kaum perempuan bisa diakhiri jika kaum perempuan telah melakukan perlawanan pembebasan di masyarakat. Novel Renjana Diana, novel ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Diana yang terjebak dalam gairah yang begitu besar. Seorang wanita yang tidak mudah terpikat dengan pesona pria. Diana yang suka menyukai seks, bergonta-ganti pasangan, sudah menjadi gaya hidupnya. Penelitian ini pun memfokuskan kajiannya terhadap novel Renjana Diana, karya Ade Model, dengan menggunakan pendekatan feminisme radikal sebagai pisau bedah. Selanjutnya, penelitian relevan yang dilakukan oleh Ayu Wulansari pada tahun 2017 dengan judul Seksualitas dalam novel Renjana Diana, kajian psikologi Erich Fromm. Dan pada tahun 2018, penelitian dilakukan oleh Herman dengan judul Analisis Feminisme Radikal dalam novel Ronggeng Dokuparu. Masih kurangnya penelitian yang menggunakan novel Renjana Diana jadi alasan kuat saya untuk meneliti novel tersebut. Terkait tentang permasalahan yang akan saya teliti, supremasi perempuan dan faktor perempuan menjadi radikal. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimanakah wujud supremasi yang ditunjukkan oleh tokoh perempuan dalam novel Renjana Diana karya Ade Model. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan tokoh perempuan dalam novel Renjana Diana karya Ade Model menjadi radikal. Selanjutnya, bab 1, tujuan penelitian. Yang pertama itu mendeskripsikan wujud supremasi yang ditunjukkan oleh tokoh perempuan dalam novel Renjana Diana karya Ade Model. Yang kedua itu mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan tokoh perempuan dalam novel Renjana Diana karya Ade Model menjadi radikal. Selanjutnya bab 1, manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan akan menjadi sumber informasi untuk penelitian selanjutnya terkait kajian menggunakan objek novel Renjana Diana karya Ade Model melalui pendekatan feminisme radikal serta menjadi sumbangan ilmu pengetahuan di bidang sastra. Manfaat praktis. Pembaca dapat memperoleh pengetahuan dalam sebuah karya sastra, dan penelitian ini dapat mengedukasi dan mengapresiasi karya sastra sebagai bahan penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian tokoh perempuan dalam novel Renjana Diana karya Ade Model. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang dimaksud adalah rujukan untuk mendukung dan memperjelas penelitian ini sehubungan dengan permasalahan yang saya akan teliti, yakni supremasi perempuan dan faktor perempuan menjadi radikal. Tinjauan pustaka yang pertama ialah sastra. Secara umum, sastra merupakan gambaran ekspresi manusia yang berupa karya, tulis ataupun lisan, berdasarkan pengalaman hingga perasaan dalam bentuk imajiner yang dibalut dalam kemasan yang indah melalui aspek kebahasaan. Sastra juga merupakan salah satu bidang ilmu yang mencakup kehidupan
masyarakat, dan berguna bagi penelitian ilmiah dengan penerapan metode kajian yang berbeda-beda. Sebagai sebuah teks sastra dan peran pengarang tidak bisa dipisah. Lingkungan serta nilai-nilai karya sastra seperti terintegrasi dengan kultur yang diangkatnya, sehingga menghasilkan karya sastra yang dapat diperhitungkan sebagai sebuah representasi di masyarakat dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya. Karya sastra secara umum itu terbagi atas 3 sejauh ini dalam perkembangannya, yaitu puisi, prosa, dan drama. Puisi adalah peristiwa penyaringan bahasa dengan sangat jernih, serta melakukan proses jiwa dengan segala pengalamannya. Sebagai puisi tidak hanya berhubungan dengan permasalahan bahasa, tetapi juga mencakup wilayah sensitivitas jiwa seseorang. Selanjutnya prosa. Prosa merupakan peristiwa yang disusun dalam bentuk cerita atau narasi. Prosa terbagi lagi atas cerpen dan novel. Perbedaan dari keduanya yang paling tampak ialah jumlah halaman dan panjang ceritanya. Sebuah cerpen biasanya lebih terbatas, beberapa halaman saja. Ceritanya pun diciptakan oleh pengalaman berdasarkan kata-kata dan imajinasi. Berbeda dengan novel, disusun menjadi sebuah buku. Sebenarnya cerpen juga bisa dibukukan, namun ketika ia menjadi sebuah buku yang terdiri dari cerpen, maka namanya menjadi antologi cerpen. Tinjauan pustaka selanjutnya adalah novel. Secara umum, novel lebih lama dikenal dengan istilah roman. Di dalam novel pun, novel mengandung problematika dengan penyajian sejarah komprehensif. Dari garis ruang, bukan sebuah hal yang tabu jika problematika yang terjadi di masyarakat dianggap menjadi sebuah topik utama dalam novel tersebut. Novel memiliki ciri khas yang penceritaannya yang panjang, yang diperoleh dari konflik masyarakat. Untuk mengetahui novel lebih dalam, perlu diketahui di dalam novel mengandung beberapa unsur-unsur. Unsur-unsur itu unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Adapun unsur intrinsik yang terdiri dari tema, yang merupakan pikiran dasar, gagasan inti yang merefleksikan tujuan pengarang untuk menyampaikan cerita tersebut kepada pembaca. Selanjutnya, alur adalah hal yang sentral pada penceritaan. Alur memiliki aturan dan bagian dasar, pertengahan dan akhir yang realitas. Hanya tokoh penokohan. Tokoh penokohan adalah sebuah penggambaran karakter dalam novel haruslah spesifik dibandingkan penokohan yang ada dalam cerita pendek. Penokohan adalah penggambaran sifat yang diberikan oleh pengarang terhadap tokoh-tokoh yang disuguhkan dalam karya sastra. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang adalah sebuah nilai yang tidak bisa diabaikan dalam mengkonstruksi sebuah cerita, baik novel maupun cerpen. Bagaimana pengarang memposisikan dirinya terhadap cerita. Selanjutnya, sudut pandang adalah bagaimana cara pengarang memposisikan dirinya terhadap cerita, cara menginterpretasikan sebuah tujuan utama yang dilakukan oleh pengarang. Selanjutnya, latar. Latar itu acuan tempat, waktu, dan tempo terjadinya sebuah dialog. Amanat merupakan sebuah pesan yang terjadi dalam penceritaan yang diusung pengarang. Setiap pembaca memiliki interpretasi dalam menentukan amanat itu sendiri. Selanjutnya, gaya bahasa merupakan ungkapan seseorang pengarang melalui bahasa yang estetik untuk meningkatkan pesan dan kesan dengan memperkenalkan suatu objek dengan objek yang lain. Adapun unsur estetik dalam sebuah novel terkait tentang value yang terdapat dalam karya sastra itu, seperti nilai religius, nilai sosial, nilai moral, politik, dan budaya. Tinjauan pustaka selanjutnya, feminisme. Perempuan secara perkembangannya selalu menjadi hal yang fundamental.
sumber kreativitas yang tidak akan dilekan oleh waktu. Meluasnya pembelajaran tentang perempuan, satu kewajaran apabila tema-tema perempuan layak untuk dibahas dibandingkan permasalahan yang membahas tentang laki-laki. Dalam menjalankan selanjutnya, feminisme. Perempuan secara perkembangannya selalu menjadi hal yang fundamental, sumber kreativitas yang tidak akan dilekan oleh waktu. Meluasnya pembelajaran tentang perempuan, satu kewajaran apabila tema-tema perempuan layak untuk dibahas dibandingkan permasalahan yang membahas tentang laki-laki. Dalam menjalankan sebuah peran di masyarakat, faktanya perempuan dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Dalam ilmu sastra sendiri, feminisme merupakan konsep kritik yang fokus analisisnya mengenai persoalan perempuan. Dalam kesusastraan, feminisme disinyalir sebagai gerakan perlawanan gender yang bertujuan menghancurkan dan mengakhiri penindasan yang dominan, mencakup segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Feminisme merupakan penggabungan ideologi mengakhiri sebuah perbedaan gender yang terjadi pada tatanan masyarakat dalam upaya tercapainya hak asasi pada kaum perempuan dengan dogma sosial yang bertransformasi dengan tujuan memberikan ruang terhadap perempuan. Feminisme disebut kebebasan ideologi kaum perempuan yang selama ini diperlakukan semena-mena karena faktor gendernya. Perempuan berhak menentukan dirinya sendiri. Feminisme dapat memperoleh separatisme apabila gerakan perlawanan terhadap kaum patriarki terus dilakukan, mengakhiri dominasi kaum patriarki di segala sisi yang ada di masyarakat. Dalam perkembangannya di Indonesia sendiri, dasar gerakan feminisme itu memanfaatkan media-media audiovisual ataupun yang sifatnya teks tertulis. Gerakan feminisme di Indonesia menyebarluaskan pemberitaan-pemberitaan tentang gerakan feminisme. Sampai dibuatkan majalah khusus untuk kaum perempuan. Dengan demikian, dikatakan bahwa feminisme adalah sebuah gerakan kaum perempuan yang tereksploitasi dan tertindas serta usaha untuk mengakhiri sistem ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam sebuah aspek kehidupan perempuan. Tinjauan pustaka selanjutnya, gelombang perkembangan feminisme. Dalam gelombang perkembangan feminisme itu sendiri terbagi 3. Yang pertama itu gelombangnya itu berdasar pada tahun 1792 melalui Mary Wollstonecraft yang menulis buku yang berjudul The Vindication of the Rights of the Woman. Sampai kaum perempuan memiliki hak untuk menentukan sikapnya pada abad ke-20. Selanjutnya gelombang kedua. Gelombang kedua merupakan gelombang yang pokok utamanya terpusat pada pembahasan-pembahasan yang berpengaruh dalam kelangsungan hidup perempuan. Hal yang dimaksud ialah masalah-masalah reproduksi, kekerasan seks, dan penindasan perempuan. Gerakan ini dinilai yang paling baik kerjasamanya. Gelombang kedua feminisme lebih memahamkan perlawanan mereka terhadap penindasan. Munculnya gerakan gelombang kedua feminisme ini disinyalir sebagai gerakan yang revolusioner. Hal ini ditunjukkan karena gelombang ini mempunyai jargon women liberation yang mengkritik atas baiknya perlakuan diskriminasi di mata hukum. Selanjutnya, gelombang ketiga feminisme. Gelombang ketiga feminisme berkembang dan memberikan sarana dan prasarana kaum perempuan. Salah satu tokohnya ialah Yvonne Tasker dan Diana Negra, merupakan tokoh gelombang ketiga feminisme. Para tokoh tersebut memiliki pemikiran yang negatif terhadap post-feminisme dalam hubungan dengan budaya modern. Gelombang yang membangun dan mengkritisi gerakan-gerakan feminisme terdahulu yang terus berkembang pasca feminisme post. Tinjauan pustaka selanjutnya adalah aliran feminisme. Rose Mary Penantong menjelaskan bahwa dalam perkembangan feminisme terdapat berbagai aliran-aliran feminisme. Yang pertama itu feminisme liberal.
Feminisme liberal ini berpandangan bahwa perempuan mampu dan bahkan bisa mengalahkan kaum laki-laki. Tentang kesejahteraan yang membiasakan pada kebebasan dan beranggapan bahwa masyarakat tidak hanya meremunerasi kaum perempuan untuk peradilan di masa lampau. Feminisme liberal mengakhiri penghalang sosial ekonomi serta kesenjangan hukum bagi kaum perempuan, serta hak-haknya memperoleh institusi pendidikan dan institusi pekerjaan. Selanjutnya, feminisme radikal. Feminisme radikal berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1960 sampai 1970. Dalam perkembangannya, gerakan feminisme radikal adalah muncul sebagai momok yang besar. Feminisme radikal ingin menghancurkan sentra-sentra struktur dominan yang ada dan mengakhirinya. Aliran selanjutnya adalah feminisme sosial marxis. Feminisme sosial marxis berfokus pada kapasitas finansial untuk melakukan sebuah kekerasan terhadap kaum perempuan. Perempuan pada aliran feminisme sosial Marx terhias sebagai objek seksualitas. Feminisme sosial marxis mengartikan kaum perempuan sebagai sebuah pembantu, sebagai kaum kelas, meskipun sebagai ibu rumah tangga dan karena tuntutan pekerjaannya. Aliran selanjutnya adalah feminisme psikoanalisis gender. Feminisme psikoanalisis gender berasumsi bahwa bentuk jenis kelamin dan aspek kejiwaan dasar perempuan beraktivitas karena dorongan cara berpikirnya serta kejiwaannya. Aliran selanjutnya feminisme eksistensialis. Feminisme eksistensialis adalah pandangan yang berdasar pada teori Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir menjelaskan aliran feminisme eksistensialis adalah sebuah citra antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Aliran selanjutnya adalah feminisme postmodern. Feminisme postmodern adalah pengaplikasian kritik feminisme dengan menghubung-hubungkan pemikiran pasca struktural. Selanjutnya adalah feminisme multikultural global. Feminisme multikultural berpandangan bahwa ketertindasan kaum perempuan tidak cukup dengan menjustifikasi kaum laki-laki. Aliran feminisme multikultural global selalu dikaitkan dengan isu-isu suku dan latar sosial. Selanjutnya, aliran ekofeminisme. Ekofeminisme merupakan perspektif feminisme yang berupaya mengedukasi relasi antara ketertindasan perempuan dengan lingkungan. Selanjutnya, feminisme Islam. Feminisme Islam ini mengaitkan tentang hubungan jenis kelamin yang dibongkar dan dibangun kembali kepada syariat agama Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan berbagai perkembangan yang terjadi pada gerakan feminisme dan aliran-aliran feminisme mempunyai ciri khas dan karakteristik masing-masing. Selanjutnya, kerangka pikir. Karya sastra adalah sebuah kreativitas seseorang yang berupa tulisan yang memanfaatkan pilihan-pilihan kata. Calon peneliti merujuk pada satu jenis prosa fiksi, yakni novel Jeniana sebagai objek kajian dan feminisme radikal sebagai objek formal yang difungsikan pada penelitian berdasarkan dengan novel Jeniana karya Adi Model. Hasil dari penelitian kemudian diperoleh supremasi perempuan dan faktor perempuan menjadi radikal adalah tujuan pada penelitian, sehingga menghasilkan temuan dan hasil. Selanjutnya, bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian adalah cara yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan sumber informasi atau data dan melakukan investigasi terhadap data yang telah didapat, yang termuat dalam desain penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kolektif dengan penginterpretasian data secara deskriptif.
Pada penelitian ini, saya akan mengidentifikasi, mengungkapkan, dan mendeskripsikan teks-teks yang menggambarkan atau menceritakan. Adapun waktu penelitian, kurang lebih 1 bulan dengan rincian mengumpulkan data 2 minggu, 1 minggu pengolahan data, dan 1 minggu penyusunan proposal. Tempat Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian adalah suatu rancangan penelitian yang dilakukan, yang mengatur teknik penelitian agar memperoleh data dan kesimpulan. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Saya mendeskripsikan data yang didapat yang berupa kata-kata yang dan frasa yang terkandung dalam novel Renjana karya Adi Model serta permasalahan yang akan dikaji melalui kajian feminisme radikal. Selanjutnya, fokus penelitian. Adalah kapasitas masalah dalam penelitian tersebut. Adalah fokus yang mencakup pokok permasalahan yang bersifat umum, yakni supremasi dan aspek radikal dalam novel Renjana Diana karya Adi Model. Selanjutnya, definisi istilah. Definisi istilah digunakan untuk menghindar perbedaan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama itu feminisme. Feminisme ialah gerakan kaum perempuan yang tereksploitasi dan tertindas, serta usaha untuk mengakhiri sistem ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam sebuah aspek kehidupan perempuan. Melihat ketertindasan perempuan melalui ras, kelas, dan seksualitas. Selanjutnya, feminisme radikal adalah sebuah gagasan bahwa perempuan dapat membebaskan dirinya sendiri dan mengakhiri serta menghancurkan dominasi laki-laki terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat dapat direformasi secara signifikan apabila otoritas berbasis laki-laki dan struktur kekuasaan yang bertanggung jawab atas penindasan dan ketidaksetaraan dapat berakhir. Selanjutnya, supremasi perempuan adalah gagasan perempuan yang ingin melakukan perubahan dalam masyarakat dengan penghapusan sebuah bentuk kekuasaan laki-laki dalam konteks sosial, ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya, patriarki adalah sistem sosial yang berlaku dalam tatanan masyarakat yang melenggengkan dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Dominasi kaum laki-laki menyebabkan perempuan selalu tertindas. Laki-laki mempunyai kapasitas hak yang spesial yang mencakup tanah politik, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, data dan sumber data. Data dalam penelitian ini merupakan kutipan teks dalam novel Renjana Diana, karya Adi Model yang mengandung supremasi perempuan dan faktor perempuan menjadi radikal. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Renjana Diana karya Adi Model yang berisi 300 halaman. Novel Renjana Diana diterbitkan pada tahun 2015 melalui penerbit Alex Media Kupuntindo. Adapun selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan strategi penelitian dalam mengumpulkan semua data yang berkaitan tentang penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut yakni dokumentasi, membaca, dan mencatat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah yakni adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik dokumentasi, teknik membaca, serta teknik mencatat. Teknik dokumentasi berfungsi mengumpulkan, menyimpan data literatur dan sumber informasi yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, teknik baca. Dalam penelitian ini, peneliti membaca seluruh isi novel Renjana Diana karya Adi Model sehingga mendapatkan pengetahuan terkait unsur feminisme radikal yang terdapat pada novel tersebut. Selanjutnya, melakukan pendeskripsian terhadap data yang diperoleh dari hasil membaca dan memberi kesimpulan. Selanjutnya, teknik catat. Teknik ini dilakukan dengan cara pencatatan seluruh teks kutipan dalam novel Renjana Diana yang berkaitan dengan supremasi perempuan dan faktor perempuan menjadi radikal yang akan dijadikan objek kajian sesuai dengan pendekatan feminisme radikal. Selanjutnya, instrumen penelitian.
Instrumen penelitian dalam penilaian kualitatif deskripsi adalah peneliti itu sendiri. Selanjutnya, peneliti kualitatif menetapkan fokus pada penelitian, mengumpulkan data, menilai kapasitas data, menganalisis dan menafsirkan data, serta membuat kesimpulan. Teknik keabsahan data. Teknik yang digunakan dalam memeriksa keabsahan data adalah teknik triangulasi dengan cara membanding-bandingkan teori. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan karena kaidah yang mengatur keberadaan objek penelitian harus sudah diperoleh. Menganalisis data menggunakan pendekatan analisis isi. Yang pertama itu mengidentifikasi data sesuai rumusan masalah. Yang kedua, melakukan pengklasifikasian dan pengkategorian seluruh teks. Yang ketiga, melakukan interpretasi data merujuk pada penilaian terhadap data, serta pemaknaan yang didapatkan yang merujuk pada rumusan masalah. Yang keempat, mendeskripsikan hasil interpretasi, yaitu data yang telah diinterpretasi selanjutnya dideskripsi dalam bentuk landasan bahasa sebagai hasil analisis. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.